Terungkap, ku transfer 300 juta rupiah untuk liburan Bali. Tapi anakku bilang, tiket bapak tak ada. Jakarta. Ibu kota yang tak pernah tidur, gemuruh suara kendaraan berseliweran, dan hiruk-pikuknya mengisi hari-hari. Di tengah kesibukan itu, Rudi, seorang ayah berusia 40 tahun, terjebak dalam rutinitas yang membuatnya kelelahan. Tubuhnya bugar, tetapi wajahnya seringkali terlihat cemas. Rudi adalah contoh nyata seorang ayah yang berkorban segalanya demi keluarga. Sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta, ia juga melakoni berbagai pekerjaan sampingan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Setiap detik, setiap rupiah yang ia peroleh seolah-olah adalah wajah-wajah Andi, putranya yang berusia 15 tahun, senyuman yang bisa menghapus seluruh lelahnya. Setelah bertahun-tahun berjuang, kini Rudi merasa saatnya memberikan sesuatu yang istimewa untuk Andi sebagai apresiasi setelah ujian. Rudi memutuskan untuk mengajak Andi liburan ke Bali, tempat yang selalu menjadi impian putranya. Dengan merencanakan, bekerja lembur, dan berhemat, akhirnya ia berhasil mengumpulkan 300 juta rupiah. Itu bukan angka yang sedikit. Ketika hari itu datang, ruangan terasa ceria dengan aroma masakan ibunya yang menggugah selera. Namun, kebahagiaan itu mendadak berbalik ketika Rudi dengan bersemangat menggapai tiket yang seharusnya sudah siap. Saat ia mengajak Andi untuk bersiap, Andi bergegas masuk ke kamarnya dengan raut wajah bingung. "Tiket bapak tak ada," teriaknya dengan nada panik. Seolah ada petir menyambar di hati Rudi. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana bisa tiket yang sangat berharga itu hilang? Ketegangan merebak. Andi dengan air mata di matanya menatap ayahnya, wajahnya menyiratkan kemarahan yang selama ini terpendam. "Bapak tak pernah ada untuk saya. Sekarang tiket itu hilang? Apa artinya semua pengorbanan ini?" Setiap kata-kata Andi bergetar di udara, membakar ruang kecil di antara mereka. Rudi ingin menjelaskan, tetapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Delegasi semua usaha dan cinta yang ia curahkan kini terasa hampa. "Setiap usaha saya adalah untuk masa depan kita. Rasa cinta saya, Andi," Rudi berusaha menjawab, namun kalimatnya terbata-bata. Di luar, suara kendaraan dan hiruk-pikuk Jakarta seolah menyertai mereka dalam kesedihan dan kesalahpahaman. Dalam hening itu, Rudi memikirkan semua waktu yang hilang. Serangan rasa bersalah menyerang, karena dalam semua kebisingan kesibukan, ia kerap lupa menghargai momen-momen kecil bersama Andi. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Dalam hening malam itu, Rudi berusaha menciptakan momen baru. "Andi, mari kita bicarakan ini. Kita harus melihat dari sisi lain," Rudi berbicara lembut, menatap matanya yang mulai berkaca. Dia berharap, di balik semua ini, ada jalan kembali menuju kepercayaan dan cinta yang pernah ada. Barangkali bukan hanya tiket yang hilang, melainkan juga komunikasi yang terputus. Ketegangan masih mengendap di udara, dan Rudi tak boleh menyerah. Bisa jadi, ini adalah saatnya mereka berdua membangun kembali jembatan yang roboh. Namun, ada bayangan keraguan yang masih menghantui. Apakah mungkin untuk mengatasi semua luka, mengejar ketertinggalan yang sudah lama mengendap dalam hati? Dengan hati yang mulai terbuka, Rudi berusaha menemukan jalannya, apa dan bagaimana untuk memulai sesuatu yang baru. Penuh harapan, mereka berdua menunggu jawaban dari hati satu sama lain di persimpangan ini. Rudi menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan jiwanya yang bergejolak. Ia merasakan ketegangan dalam sudut ruang, mengalir antara mereka berdua bagaikan aliran listrik. Andi masih berdiri di sana, dengan tatapan penuh kebingungan dan sakit hati. Rudi mengerti, justru saat ini adalah momen penting. Bukan masalah tiket yang hilang, tetapi apakah mereka bisa saling memahami. Andi, suara Rudi lembut, mencoba meraih perhatian putranya. "Tiket itu memang hilang, dan saya sangat menyesal, tapi yang terpenting adalah kita tetap bersama. Kita bisa mencari solusinya bersama-sama." Ia berharap kata-katanya bisa meresap ke dalam hati Andi. Andi menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. "Bapak selalu berkata akan ada waktu untuk saya, untuk kita,
katanya dengan suara bergetar. Tapi waktu itu tak pernah ada. Sekarang, ketika saya berharap bisa pergi bersama, malah tiket itu hilang. Hati Rudi bergetar mendengar kata-kata putranya. Ia merasakan beban yang semakin berat. Bagaimana ia bisa meyakinkan Andi bahwa semua ini bukan hanya soal tiket? Rudi melihat wajah Andi muda yang penuh harapan berubah menjadi kemarahan dan patah semangat. Rudi ingin mengambil langkah maju, tetapi ragu kerap menghalangi. Coba dengarkan saya dulu, Andi, Rudi berkata, mencoba membangun jembatan kembali. Setiap kali saya bekerja keras, itu karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Saya ingin kita punya masa depan yang lebih baik. Bali hanya simbol, saya ingin kita lebih dekat. Ia berdiri, mendekati Andi, meraih tangannya. Namun Andi mundur menjauh, menatap ayahnya dengan kekecewaan. Saya butuh Bapak di sini, sekarang. Protesnya. Momen keheningan itu terasa menyesakan, seolah seluruh Jakarta berhenti bernapas. Sekilas, Rudi teringat akan wajah Andi saat usia balita, saat semua keluhan bisa teredam dengan pelukan eratnya. Sekarang, remaja itu menjauh, membangun tembok penghalang yang sulit untuk dijebol. Rudi pun bersikap tegas. Kalau tidak ada tiket itu, kita bisa membuat rencana lain. Kita bisa berlibur di tempat lain, asalkan kita melakukannya bersama. Apa kamu mau? Andi hanya memandangnya, tetapi tatapan matanya menunjukkan ketidakpastian. Apa kenangan kita tidak pernah cukup? Tanya Andi pelan, suara hampir tak terdengar. Rudi merasa jantungnya nyeri, menyadari bahwa ini lebih dari sebatas liburan. Ini adalah momen penyembuhan. Saya tahu betapa hancurnya kamu saat ini. Dan saya pun merasakannya, Rudi mengucapkan dengan hati terbuka. Tapi percayalah, kita bisa membangun itu kembali. Kita tidak perlu Bali untuk itu. Senyum penuh harapan mulai muncul di wajah Rudi saat melihat sedikit pergerakan dalam raut wajah Andi. Rudi melanjutkan, bagaimana kalau kita buat playlist musik Bali dan makan malam bersama dengan hidangan favoritmu? Kita ciptakan suasana Bali sendiri di rumah. Kita bisa bersenang-senang tanpa batasan. Suasana ruangan mulai terasa hangat. Jantung Rudi berdenyut kencang saat melihat kilau kecil di mata Andi. Tetapi sebelum Andi bisa menanggapi, suara ponsel Rudi berbunyi memecah keheningan. Dia melihat layar. Pesan dari rekan kerjanya muncul, tertera di layar, dapat kabar baik, kita akan mengadakan seminar di Bali bulan depan. Siapkan semua. Dek. Rudi merasakan jantungnya berhenti sejenak. Itu bisa menjadi jalan keluar bagi mereka. Energi optimismenya terbangun, ia hendak berbagi kabar ini dengan Andi. Namun, segan menyelimuti, takut jika harapan baru ini justru akan memicu kekecewaan lagi di hati putranya. Rudi menatap Andi, berharap untuk menemukan keberanian kembali. Bisakah ini menjadi titik balik bagi mereka? Saat ini, ia harus memilih. Apakah ia akan berbagi pesan itu kepada Andi atau menyimpannya dan menemukan momen yang lebih tepat untuk membahasnya? Kesempatan yang tampaknya datang mengulangi pertanyaan yang sama di hatinya. Adakah tiket yang hilang yang lebih berharga dari itu? Rudi menatap tayangan pesan di ponselnya, pikirannya berputar. Ia merasa terjebak antara dua pilihan, membagikan kabar baik yang bisa membawa mereka ke Bali atau menyimpan harapan itu agar tidak menghancurkan momen harapan yang baru saja mulai tumbuh. Suara Andi yang panjang mengganggu konsentrasi Rudi, seolah menanti jawaban yang tak kunjung datang. Andi melihat ekspresi wajah ayahnya, ada keraguan yang terbersit. Wajahnya kembali menunjukkan kemarahan. Bapak, apakah ini semua hanya tentang pekerjaan? Tidak ada waktu untuk kita? Rudi merasakannya. Setiap pertanyaan Andi adalah sayatan, mengingatkan dia akan semua momen yang terlewatkan. Rudi menggeleng pelan, berusaha menata pikirannya. Bukan begitu, Andi. Namun, peluang ini peluang? Ini tentang kita, bukan hanya pekerjaan. Suara Andi menggema, penuh frustrasi. Kamu tidak mengerti. Setiap kali kamu bilang untuk bersamanya, itu semua terasa hampa. Air mata Andi mengalir kembali, kali ini lebih deras. Rudi merasa hatinya hancur melihat putranya seperti itu. Dengar, Rudi melanjutkan, berusaha mengendalikan nada suaranya, kedua hal ini penting. Aku ingin kita bahagia. Ini bisa jadi kesempatan kita. Kita bisa memperbaiki segala sesuatunya. Andi memandang Rudi dalam keheningan, seolah bertanya, apakah semua itu hanya janji kosong lagi?
Rudy merasakan tak nyaman di dadanya. Dia tahu satu kalimat atau satu langkah yang salah bisa membuat segalanya kembali pada titik awal kehilangan. Kalau kamu mau, Rudy akhirnya memutuskan untuk mempercayakan pesan itu. Minggu depan, kita bisa pergi ke Bali. Bareng, kamu dan aku. Setelah seminar ini, aku akan pastikan kita punya waktu untuk eksplor semuanya. Andi menatap ayahnya, raut wajahnya terasa bimbang. Tapi itu hanya janji dari seminar, bukan faktanya. Bagaimana jika Bapak gagal lagi? Bagaimana kalau Bapak terlalu sibuk? Suara Andi itu seperti air dingin yang membasahi harapan Rudy. Bagaimana caranya aku bisa meminta maaf pada kamu, jika aku sendiri tersandera dengan kesibukan dan pekerjaan? Rudy bergetar merasakan beban emosional yang melanda. Ia memikirkan semua tahun-tahun yang hilang, semua penyesalan yang melingkupi hidupnya. Tiba-tiba, keheningan pecah seiring dengan suara keras dari luar rumah. Teriakan anak-anak yang bermain, seolah mengingatkan Rudy akan makna sederhana yang telah hilang. Itu bukan Bali, Pak. Teriak salah seorang anak. Itu hanya halaman belakang. Dalam satu ketukan, Rudy merasa tertegun. Bukankah saat ini mereka juga bisa bersama, merayakan kebersamaan tanpa perlu jauh-jauh? Andi melihat keluar jendela, seolah terinspirasi oleh kebisingan itu. Rudy tersentak. Tidak ada yang lebih berharga ketimbang melihat senyuman Andi. Bagaimana jika kita tetap membuat suasana Bali di sini saja? Tawar Rudy. Dengan makanan, musik, bahkan baju Bali. Kita bisa membuat perayaan khusus di rumah. Mengapa tidak? Andi membuka matanya lebar, sedikit dipenuhi optimisme, tetapi capaian harapan itu seolah seperti awan gelap yang masih menunggu untuk pecah. Kalau kita tidak bisa ke Bali, setidaknya kita bisa membuat kenangan di rumah, tambah Rudy, berusaha memberi harapan. Ya, meskipun kita sendiri tidak berada di tempat itu. Andi tidak menjawab, tapi Rudy dapat melihat kilas harapan di matanya. Tentu saja, kekhawatiran itu belum sepenuhnya pergi. Bagi Rudy, momen ini adalah langkah kecil menuju jalan kesembuhan. Namun, suara ponsel Rudy kembali bergetar, memberi notifikasi baru. Kali ini, pesan dari teman lama yang menyampaikan kabar tentang reuni. Di ujung pesannya, sesuatu yang mungkin mengubah rencana mereka mendatang. Rudy merasakan jantungnya berdegup kencang, menyadari jalan seterusnya mungkin lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Ada yang ingin saya bicarakan, kata Rudy pelan, menggenggam ponsel erat-erat saat hadirnya pertanyaan itu bergetar dalam pikirannya. Apakah kali ini bisa jadi harapan baru bagi mereka? Rudy menatap layar ponselnya, otaknya berputar dalam kekacauan. Pesan dari teman lamanya tidak sekadar berbagi berita, tetapi membangkitkan ingatan akan masa-masa indah yang pernah mereka jalani bersama. Rasa rindu menyeruak di dalam hatinya. Tetapi saat melihat Andi yang masih berdiri di tepi jendela, harapan dan kekhawatiran berkonflik dalam dirinya. Apa ada masalah, Pak? Andi bertanya, suaranya lebih tenang, tetapi penuh ketar-ketir. Rudy menyadari betapa pentingnya momen ini, betapa Andi menunggu jawaban dari hatinya yang ragu-ragu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya teman lama yang mengundang kita untuk reuni. Dia bilang ada banyak kenangan yang bisa kita bagi. Rudy mencoba memberikan jawaban, tetapi suara hatinya terdengar mengecewakan. Mungkin ada yang lebih penting, jawab Andi, menggerakkan bahunya penuh harap. Sebaiknya kita membuat party Bali kita itu dulu. Ada nada harap dalam suaranya seperti rempah-rempah hangat dalam masakan ibunya. Rudy mengangguk, merasakan kerinduan akan kebersamaan yang belum sepenuhnya terwujud. Dia ingat masa-masa di mana Andi dan dia menghabiskan waktu bersama tanpa beban. Sebuah desakan datang, ia ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Bagaimana kalau kita mulai dengan mencari bahan dan mulai memasak makanan Bali? Aku sudah mengingat beberapa resep, Rudy berseru, mencoba mencairkan suasana. Wajah Andi berbinar, media optimisme menjalar ke dalam suasana dingin antara mereka. Kalau begitu aku mau jadi chef Bali, Pak. Bisa kita masak sambal matah, dan kayaknya ada kue lapis juga. Rudy tersenyum, mendekat untuk mengelus punggung Andi. Mereka berdua berlari menuju dapur, memulai dengan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Di tengah-tengah keributan itu, suara ponsel Rudy kembali berbunyi. Dia melirik sekilas pesan dari temannya yang kedua. Kali ini, isi pesan itu lebih mengejutkan. Andi, lihat ini, kata Rudy, mengangkat ponselnya memperlihatkan nota transfer.
Mereka sudah mentransfer 300 juta rupiah untuk paket liburan ke Bali. Andi menghentikan gerakannya, menatap ayahnya dengan rasa bingung. Apa? Itu jumlah yang banyak, Pak. Kenapa kita perlu itu? Rudi terdiam sesaat. Karena itu, kesempatan besar. Bapak bisa dapat harapan baru, Andi, satu halaman baru bagi kita. Tetapi raut wajah Andi berubah, menjadi sepele dan mengernyitkan alisnya. Jadi, semua ini itu hanya untuk uang dan tidak ada yang lebih? Bapak tidak mengerti apa yang kita butuhkan. Kita butuh waktu, Pak. Bukan sekadar uang. Kata-kata Andi membuat jantung Rudi berdebar kencang. Air mata mulai ingin mengalir lagi dari mata putranya. Perasaan bersalah kembali merayap ke dalam hati Rudi. Andi bangkit, menghela napas dalam-dalam. Bapak tidak bisa terus bersembunyi di belakang semua ini. Kita butuh momen, bukan transaksi. Apa ini yang Bapak inginkan? Hanya berangkat ke Bali tanpa makna? Rudi merasakan tekanan di dadanya. Andi, bukan begitu maksud Bapak. Kalau begitu apa? Tolong jangan bilang itu akan jadi tiket menuju Bali sebagai solusi. Kami di sini, Pak. Kami ingin jadi bagian dari hidup Bapak. Suara Andi semakin keras dan emosional. Keheningan seketika menyerang ketika suara ketukan lembut dari pintu kala itu terdengar. Rudi menoleh, dan sosok yang dikenal memasuki ruang tamu, teman lama yang mengundangnya untuk reuni. Perasaan heran menyelimuti perasaannya. Rudi. Kita bicara tentang persiapan reuni. Ada banyak kenangan yang menanti. Kata teman itu, tetapi tatapannya kebingungan menyaksikan suasana tegang di antara Rudi dan Andi. Ini tidak hanya tentang reuni lagi, Edi. Ini tentang keluarga, harapan, dan bagaimana menyatukan semuanya. Rudi menjawab tegas. Sekarang, saatnya menjelaskan semuanya, memadukan semua harapan dan rasa bersalah menjadi satu kesatuan. Andi melangkah mundur, menaruh harapan pada ayahnya. Di wajahnya, masih menyisakan secercah harapan meskipun rasa khawatir menghampirinya kembali. Begitu banyak pertanyaan menggantung di udara. Apa langkah selanjutnya? Apakah ini saatnya bagi mereka berdua untuk benar-benar berbagi dan saling memahami, atau justru sebuah keputusan besar menanti di depan mereka? Rudi merasakan jantungnya berdebar kencang. Jujur, dia juga bingung. Tiba-tiba, semua rencananya terasa berat. Rencana liburan ke Bali yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menjadi beban. Perasaannya campur aduk. Dia ingin Andi mengerti, tetapi semua kata terasa sulit. Edi, Rudi mencoba merangkai kata-kata di lidahnya. Rudi, ini bukan waktu untuk membawa masalah tentang reuni, Edi memotong dengan nada serius. Anakmu hanya ingin berbagi momen bersamamu, bukan sekadar hiburan. Andi, yang masih berdiri di belakang, merasa terpojok. Suasana menjadi semakin tegang. Rudi menatap wajah Andi, melihat kerinduan di matanya, dan mendapati bahwa anaknya lah yang paling membutuhkan perhatian, bukan sekadar materi. Dalam dirinya, rasa bersalah menggetarkan lagi terbentuk dari pengabaian tahun-tahun yang telah berlalu. Maafkan Bapak, Andi. Koper untuk Bali ini, Rudi mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Semua kenangan manis saat mereka berdua bersama, saat Andi masih kecil dan sangat mengagumi ayahnya, ternyata tidak sepenuhnya sirna. Andi melihat mata ayahnya, kemudian menunduk. Bapak harus tahu, jika kita pergi ke Bali tanpa berusaha memahami satu sama lain, semua ini akan percuma. Dan saat itu, kedamaian di dapur terasa hilang, digantikan oleh cahaya dingin yang memisahkan mereka. Rudi merasa terjebak dalam pilihan, apakah melanjutkan rencana ini, dan demi apa hanya untuk mengejar kesenangan di tempat yang jauh, ataukah membangun kembali ikatan yang telah lama hilang di rumah mereka sendiri? Namun, Edi menunjukkan ketegasan, ikut mengambil bagian. Rudi, kadang cobalah untuk melepaskan angan-angan demi sesuatu yang lebih berarti. Keluarga membutuhkan kehadiranmu lebih dari sekadar liburan. Mendengar semua ini, Rudi merasakan tubuhnya berat. Perasaannya campur aduk, seperti ombak liar berusaha memecahkan karang di pantai. Pemikiran untuk melupakan semua yang terjadi takkan menyelesaikan semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Andi mendongak perlahan, harapan masih tersisa di wajahnya. Mari kita masak, Pak. Bukan hanya makanan, tapi juga rasa. Kita bisa bercerita, dan mencari cara untuk bisa kembali seperti dulu.
Rudy merasakan bening di mata ketika mendengar harapan kecil dari Andi. Ada detik yang berharga, momen ketika anaknya mengulurkan tangan. Dia ingin menjadi lebih dari sekadar figur ayah yang menutup diri. Dia ingin mentransformasi perasaannya menjadi sesuatu yang bisa diingat. Baiklah, kalau itu yang kamu mau. Kita mulai dari awal. Kata-kata ini keluar perlahan, tetapi penuh emotif, seperti semangat api dari bara yang tak pernah padam. Tepat ketika suasana mulai mencair, ponsel Rudy bergetar lagi. Dia melihat layar dan mendapati pesan baru. Rudy, sepertinya ada yang ingin kau ketahui tentang transfer itu. Kali ini, nada pesan itu lebih serius. Jantung Rudy seolah melompat. Dari pojok matanya, Andi melihat reaksi ayahnya kekhawatiran yang langsung menyelimuti wajah Rudy. Apa itu, Pak? Ada yang kurang beres? Rudy menggigit bibirnya. Tiba-tiba, suasana ringan berganti dengan ketegangan. Ia memutuskan untuk memeriksa lebih dalam. Ketika pesan itu muncul di benaknya, apa yang bisa jadi lebih besar dari sekadar paket liburan Bali? Lihat, Andi. Ada sesuatu yang lebih basah, dan sepertinya ini akan mengubah segalanya. Andi mengerutkan kening, ketidakpastian terpancar di wajahnya. Apa maksud Bapak? Mengubah segalanya? Apa yang akan terjadi? Dalam momen itu, Rudy tahu, sekaranglah saatnya untuk jujur dan membuka segalanya. Sebuah rahasia besar mungkin saja menyembunyikan jawaban dari semua pertanyaan yang tersisa. Mungkin, momen kebenaran telah tiba. Rudy menatap layar ponselnya, jari-jarinya bergetar saat mencoba membaca pesan yang lebih lanjut. Ada yang ingin kau ketahui tentang transfer itu, kata yang tertera di pesan, membuatnya semakin gelisah. Membayangkan angka 300 juta rupiah saja sudah cukup untuk menumpuk beban di hatinya. 1 bulan terakhir, pikiran mengenai uang, rencana yang harus ditempuh, dan bagaimana semua ini berdampak pada keluarganya terus menghantui dirinya. Apakah ini terkait dengan apa yang kita rencanakan? Rudy terdengar lebih ragu dari sebelumnya, suaranya bergetar. Dia berusaha melawan badai ketidakpastian yang secara perlahan mendekat. Andi berdiri di sampingnya, matanya penuh pertanyaan. Bapak, hapus semua yang ada di pikiran Bapak, seru Andi, kita harus berbicara sekarang. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Rudy mengangguk pelan. Kehangatan suara Andi seakan membangkitkan kerinduan yang tak terucapkan. Dalam hatinya, Rudy berharap, semoga ini bukan kabar buruk. Dan saat itu, dia mulai merangkai kalimat jujur kali ini, tidak untuk menyelesaikan permasalahan, melainkan untuk membangun kepercayaan kembali. Sebelumnya, aku ingin meminta maaf. Maaf karena banyak hal yang terlewatkan. Maaf karena terlalu fokus pada pekerjaan dan materi. Suara Rudy lembut, tetapi tegas. Dia mengamati reaksi Andi yang masih tersimpu di sampingnya. Keputusan untuk transfer uang itu muncul karena aku merasa aku harus memberimu sesuatu yang lebih dari sekadar liburan tetapi, mungkin aku salah. Andi menatap ayahnya, mencari kebenaran dari dalam mata Rudy. Bapak tidak perlu menghabiskan uang untuk menunjukkan rasa sayang. Yang aku mau hanya waktu kita berdua, di mana kita bisa bercerita tanpa terputus. Satu hentakan dalam dada Rudy membangkitkan kesadaran baru. Betapa berartinya arti kebersamaan. Hal yang mungkin telah hilang ketika dunia semakin banyak menarik perhatian. Andi, aku tidak ingin kamu merasakan yang pernah aku alami. Kesepian karena perasaan diabaikan meskipun orang-orang di sekitarmu terus berjalan sibuk dengan dunianya. Rudy merasakan kehangatan mulai memenuhi relung jiwanya. Andi, apa yang kuperlukan dari liburan itu sebenarnya adalah kita bisa berdialektika, merenungi. Aku ingin mengubah cara pandangku, setidaknya menciptakan momen berharga sebelum kita kembali ke rutin yang keras, ungkap Rudy dengan nada lembut, berusaha mengajak anaknya dalam pengertian. Keduanya terdiam sejenak, mendengarkan suara detak jantung masing-masing yang bergaung. Rudy tahu, membangun kembali jembatan yang terputus tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi, inilah saatnya. Ponselnya bergetar lagi, mengganggu keheningan yang telah mereka bangun. Rudy melihat layar dan menemukan pesan tersebut kembali bergetar. Rudy, ini sangat mendesak. Cepat balas. Siapa itu, Pak? Tanya Andi, suaranya nampak curiga. Mungkin sekedar urusan pekerjaan, kata Rudy, tetapi hatinya berdebar. Dia semakin curiga bahwa pesan itu bukan sekadar tentang transaksi biasa. Jangan khawatir, kita akan buat sesuatu dengan rasa yang lebih berarti terlebih dahulu, ujar Andi,
berusaha untuk tidak melewatkan kesempatan berharga ini. Ya, kita masak bersama dan menyiapkan hidangan spesial. Jika perlu, kita berbagi cerita tentang apapun, jawab Rudy, menyiapkan semangat baru. Mungkin kita bisa menghidangkan resep itu yang Bapak buat saat Andi masih kecil. Melihat semangat di wajah Andi, Rudy merasakan harapan mulai menghiasi jalan yang sempat suram. Dalam setiap langkah di dapur, keduanya menabur rasa, sedikit demi sedikit merajut kembali apa yang telah pudar. Rudy terhenti sejenak saat mencium aroma bahan-bahan yang mereka masak. Begitulah, sesederhana ini rasa kembali menyusut di penantian yang lebih penting. Pak, ada hal lain yang ingin kubicarakan setelah masakan ini, sebut Andi, mengikuti nuraninya. Jantung Rudy terasa berdebar. Apa ada sesuatu yang perlu kau ungkapkan, Andi? Andi menatap ayahnya dengan serius. Bagaimana jika apa yang akan kau ungkap justru mengejutkan? Mendengar ungkapan itu, Rudy tahu jawaban yang menunggu bisa mengubah semua. Sekarang, dia tidak lagi sendiri, tetapi bersama Andi. Dalam harap dan layak temukan kejujuran di antara mereka, perasaan Rudy mungkin saja akan terjawab lebih cepat dari yang dia bayangkan. Tunggu dulu, Andi, ungkapnya. Sebelum kau mengatakan apapun, ada satu hal yang perlu kujelaskan mengenai itu. Sekali lagi jantungnya berdebar. Saat momen kebenaran sudah di depan mata, Rudy merasakan betapa pentingnya untuk meraih semua di detik-detik momen ini. Rudy menarik nafas dalam-dalam, merasakan tenggorokannya tercekat. Kata-kata Andi yang menantang itu bergaung dalam pikirannya, membuatnya tak pasti harus berkata apa. Tangan Rudy menjatuhkan sendok, bunyinya pecah di tengah kesunyian yang tiba-tiba menyelimuti dapur. Andi melangkah closer, tatapannya tajam. Apa yang terjadi, Pak? Kenapa Bapak jadi tenang begini? Suaranya bergetar ringan, seakan meraba ketidakpastian di udara. Rudy memaksakan senyuman, tetapi dia tahu betapa tidak meyakinkannya. Andi, ada hal yang seharusnya aku ceritakan padamu sejak lama. Mengenai uang itu dan segala yang berkaitan. Dalam benaknya, wajah Andi yang polos terbayang, melihat ayahnya dalam keraguan-raguan itu. Dia teringat kembali pesan yang terus bergetar di ponselnya. Situasi ini seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Apakah ini saatnya Rudy membuka diri? Apakah dia siap menghadapi kebenaran yang ada? Uang itu adalah untuk rencana yang aku buat sebelum kita berbicara. Rudy menarik kembali perhatian Andi, yang kini hanya berdiri menunggu di ujung ketidakpastian. Aku memikirkan liburan ke Bali, tempat yang sudah lama kita impikan. Jadi itu semua tentang uang? Potong Andi, ekspresi wajahnya berubah. Bapak berpikir uang bisa membayar kebersamaan kita? Saya hanya ingin waktu bersama, Bapak, kata-kata Andi seperti tusukan di hati Rudy. Dia tahu anaknya benar. Uang tidak bisa membeli hubungan yang sejati, tidak bisa menggantikan momen berharga yang hilang. Rudy merasakan embun di sudut matanya. Andi, aku salah. Andi menggeleng lemah. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang. Bapak ingat ketika kita datang ke Bali waktu itu? Saat kita hanya duduk di tepi pantai dan bicara tanpa henti, mendengarkan debur ombak itu yang kuinginkan lagi. Rudy tersentuh mendengar keinginan anaknya akan kesederhanaan itu, betapa mudahnya keindahan kecil mengikat hati mereka. Di balik itu, dia merasa dihantui oleh keputusan yang dibuatnya tanpa melibatkan Andi. Aku ingin kita kembali ke masa itu, Andi. Tapi mungkin saja ini caraku yang keliru. Suasana di dapur kental dengan rasa sesal. Seperti mendengar goresan pertarungan batinnya sendiri, Rudy merasakan berat yang semakin menumpuk. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyanya perlahan, lebih pada dirinya sendiri. Andi menepuk bahu ayahnya lembut. Ayo kita buat momen baru, Pak. Jangan terlalu memikirkan soal finansialnya, kita bisa mulai dari sesuatu yang sederhana. Dan setelah semua ini, aku punya pengakuan yang ingin kusampaikan. Jantung Rudy berdetak semakin cepat. Ini bukan sekadar pengakuan biasa. Apakah ini saatnya Andi menunjukkan sisi lain dari dirinya? Apa yang ingin kau katakan, Andi? Andi terlihat ragu sejenak, matanya berpindah-pindah seolah mencari kata yang tepat. Buat satu rencana, Pak. Rencana untuk kita berdua. Tanpa uang dalam benak kita. Hanya bagaimana kita bisa bersenang-senang, berkomunikasi, tanpamu merasa tertekan dengan segala masalah. Dia berhenti sejenak, mengambil napas panjang. Dan tentang transfer itu sebenarnya, Bapak bisa menghubungiku kapan saja. Karena tiket Bapak untuk ke Bali tidak ada.
Lebih tepatnya, kita belum memesan apapun. Rudy merasa seolah waktu berhenti. Jujur, dia tahu sebelum itu ada skenario lebih besar menantinya. Apa ini berarti? Apa mungkin Andi menyimpan rahasia yang lebih besar dari apa yang bisa dia terima? Bisa jadi tidak ada kode yang tersembunyi? Rencana yang lebih mendalam dari sekadar pergi ke pantai? Speak up, Andi. Rudy berusaha tetap tenang. Tatapan Andi tak tergoyahkan, dalam mata itu ada kerentanan dan keberanian. Bapak tidak perlu khawatir tentang uang. Yang perlu kita lakukan adalah menghadapi semua ini bersama. Dan siapa tahu, ini adalah awal dari petualangan yang jauh lebih besar. Mendengar itu, Rudy merasa seolah kembali terbangun dari mimpi buruk. Pertanyaan di benaknya kembali muncul, dan dia tahu, dia harus bersiap menghadapi kebenaran yang lebih mendalam. Tapi Andi, beritahu aku, apa artinya semua ini bagimu? Karena aku ingin menyelami ini dengan perasaan yang lebih mendalam. Andi mengangkat bahunya, tersenyum sambil menaksir ayahnya dengan cermat. Sekarang saatnya kita berdiskusi, baik soal kita maupun soal hidup kita bertiga. Karena yang penting bagi kita, Pak, adalah menyelesaikan semua ini tanpa rasa takut. Rudy mengangguk, merasakan harapan itu mengalir dari anaknya. Mari kita buat malam ini berarti, mulai dari sini. Namun, seperti badai yang mengintai, Rudy tahu mereka masih perlu menghadapi kebenaran yang mengganggu. Ini bukan akhir, ini baru awal dari segalanya. Hari masih terlihat sangat cerah, meski beban di hati Rudy seakan menggelapkan sinar matahari yang menerobos masuk lewat jendela dapur. Dia berusaha menenangkan pikirannya, tetapi bayangan transfer besar yang dia lakukan terus menyelubungi benaknya. Andi bisa merasakannya, kedamaian yang tadinya mengisi dapur kini berubah menjadi ketegangan yang samar. Pak, mari kita mulai dengan hal kecil terlebih dahulu, kata Andi, memecah kesunyian. Kita bisa mulai dengan membuat makanan favorit kita berdua, masakan itu nasi goreng telur. Bagaimana? Rudy tersenyum, mendengar penyebutan masakan sederhana namun penuh kenangan itu. Iya, kita bisa. Mari kita masak bersama, ucapnya pelan, mencoba mengalihkan perhatian dari kekhawatiran. Keduanya menyibukkan diri, duduk di meja dapur untuk mempersiapkan bahan-bahan. Rudy meraih piring yang penuh dengan sayuran segar, sambil berharap setiap hirupan udara segar di dapur bisa mengusir kegelisahannya. Dia harus jujur, ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa Andi bisa begitu tenang? Bahkan, ada senyum menyiratkan keyakinan di wajahnya. Ketika mereka mulai menggoreng nasi, Andi membuka suara. Pak, ada yang ingin kukatakan. Tentang rencana itu, suaranya pelan, tetapi penuh keyakinan. Maksudmu? Tanya Rudy, mengaduk nasi yang mulai berwarna kecoklatan. Setelah kita masak ini, aku ingin kita pergi ke tempat kita biasa bertemu. Tempat itu, di pinggir danau kita bisa bicara lebih banyak tentang apa yang terjadi ini, Andi menjelaskan. Rudy menatap anaknya, merasakan ada kedewasaan yang tumbuh dalam diri Andi. Kau yakin, Andi? Setelah apa yang terjadi? Andi mengangguk. Justru itu, Pak. Aku ingin kita bisa berbicara tanpa beban. Tanpa uang, hanya kita berdua. Rudy menghela napas dalam-dalam. Dia tahu Andi mencoba menganggapnya dengan cara yang lebih sederhana, tetapi hatinya tetap berdebar. Apa yang seharusnya dia sampaikan pada anaknya? Tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang kehidupan mereka berdua, dan banyak hal yang tersimpan. Tak terasa nasi gorengnya telah matang, dan mereka menyajikannya di atas piring. Di satu sisi, mereka tertawa dan mengobrol, mencoba menghangatkan keadaan yang mencekam. Andi berusaha menciptakan suasana gembira, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan Rudy dari perasaan cemas yang mencengkeram hatinya. Setelah makan, mereka berjalan menuju danau yang mereka kenal baik. Angin sore menuju mereka, membawa aroma segar dari pepohonan. Rudy tidak bisa tidak memikirkan kenangan lama ketika mereka menghabiskan waktu di tempat itu, tertawa dan berbagi mimpi. Apa kau ingat, Pak? Saat kita sekali pergi berkemah di sini, kita bisa melihat bintang? Tanya Andi. Rudy mengangguk. Iya, aku ingat bagaimana ceritanya, saat kau kekeuh ingin menyalakan api unggun meski mereka melarang. Andi tersenyum lebar. Ya, aku merasa seperti petualang saat itu. Kapan lagi kita bisa memiliki momen seperti itu? Sebetulnya, ada pertanyaan lain terpendam di benak Rudy. Andi, memangnya apa semua ini? Kenapa kau terlihat begitu tenang sementara aku takut kehilangan segalanya?
Suara Rudi bergetar pelan. Andi menghela napas, menatap air danau yang berkilau. Karena kita masih memiliki satu sama lain. Waktu untuk kita memperbaiki segalanya. Dan terkadang, hal terpenting bukanlah uang, tetapi seberapa kita mau saling mencintai dan mengerti. Sekali lagi, jantung Rudi berdebar. Ketegasan yang ditemukan Andi memberi semangat. Mungkin tidak semua sudah akhir, mungkin ada harapan di balik kekacauan ini. Namun, dia harus membuka diri, berani berbagi kemarahan dan ketakutannya. Beritahu aku, Andi, jika memang ini adalah waktu kita, adakah yang lainnya? Faktanya, aku melakukan hal itu karena ingin melindungimu. Namun, aku harus menyampaikan yang sebenarnya. Andi menatap ayahnya dalam-dalam. Bapak pasti bisa membuka diri. Kita tak perlu lagi menyimpan rahasia, karena kita adalah tim. Seperti waktu kita pergi berkemah, kita harus sama-sama menyala. Rudi merasa ketegangan di dadanya mulai pudar. Dia tahu, akan ada banyak hal yang perlu dibagi. Apakah dia benar-benar siap untuk itu? Baiklah, mari kita mulai dari sini, ucap Rudi, berjanji untuk berbagi segalanya. Momen kebenaran telah tiba. Apa yang akan diungkapkan bisa jadi awal dari perjalanan baru, tetapi juga mungkin mengguncang segala hal yang mereka anggap pasti. Dia tahu ini adalah langkah pertama menuju kebangkitan. Begitu mereka berdiri di tepi danau, suara lembut angin mengingatkan Rudi akan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya disimpan Andi dalam hatinya? Rudi menatap Andi, bibirnya menggetarkan kata-kata yang tertahan di tenggorokannya. Danau yang tenang itu seolah menjadi saksi bisu dari konflik batinnya. Dia ragu, tetapi rasa ingin tahunya mulai mengusik. Andi, dengan matanya yang lembut, seakan menunggu momen itu tiba. Rudi merasa ada beban berat yang perlu diangkat, sekaligus rasa takut akan respon anaknya. Anakku, Rudi mulai, suaranya bergetar. Kau tahu tentang transfer yang aku lakukan ke rekening itu? Jumlahnya sangat besar, dan aku takut semua ini akan berakhir buruk. Andi berdiri tegak, dan air danau kembali berkilau seolah mengingatkan mereka akan masa lalu. Petualangan itu bukan hanya tentang bintang-bintang, Pak. Ini tentang keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki semuanya, kata Andi, seolah bisa merasakan setiap detak jantung ayahnya. Rudi mengangguk pelan. Teduhnya danau, dan suara alam di sekelilingnya memberikan sedikit kekuatan pada hatinya. Tapi, Andi, bagaimana jika aku justru membuat keadaan semakin buruk? Semua yang terjadi ini uang yang hilang, risiko yang datang. Apa yang harus aku lakukan? Pak, Andi menatap Rudi dalam. Terkadang yang kita butuhkan bukanlah uang untuk menyelesaikan masalah, tetapi keterbukaan dan kejujuran. Jika kita berbagi, mungkin kita bisa menemukan jalan keluar bersama-sama. Rudi mendalamkan napas, ada kelegaan di hatinya yang terjebak antara ketakutan dan harapan. Dia bisa merasakan semangat Andi mengalir, memberi dorongan yang ia butuhkan. Tapi, apa yang akan kau katakan jika aku mengungkapkan semua ini? Bahwa aku memasukkan uang itu untuk liburan kita dan seharusnya semuanya untuk kamu? Andi tersenyum, penuh pengertian. Tidak ada yang perlu ditakutkan, Pak. Aku ingin mendengarnya langsung dari hatimu. Apa yang terjadi sebenarnya? Rudi menggigit bibirnya, mencari-cari kata-kata. Kenangan manis liburan yang pernah mereka rencanakan melintas di benaknya. Aku melakukan itu karena aku ingin kita punya waktu bersama, waktu tanpa tekanan, tanpa masalah, hanya kita berdua. Tapi sekarang semua itu terasa seperti beban. Air mata hangat mulai membendung di mata Rudi. Ia tak bisa menyembunyikan kesedihan dan rasa bersalah yang selama ini memenuhi ruang jiwanya. Andi mendekat, menepuk bahu ayahnya, memberikan dukungan tanpa kata. Kita semua punya kesalahan, Pak. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita belajar dari mereka, jawab Andi, suaranya lembut seolah menghapus segala kesedihan yang ada. Kamu tidak sendiri. Kita adalah tim. Rudi merasa ini adalah momen yang mengubah segalanya. Harapan baru mulai tumbuh, dan rasa syukur mulai mengisi hatinya. Baiklah, Andi. Jika kita berbagi, maka aku harus jujur. Aku berencana untuk membawa kita berlibur bersama, lebih dari sekadar perjalanan singkat. Tapi yang tidak kukira, aku juga harus menghadapi kerugian. Andi mengerutkan dahi, penasaran. Apa maksudnya, Pak? Apa yang terjadi dengan uang itu? Rudi menghela napas. Semua ini aku terjebak dalam situasi yang lebih sulit dari yang kau tahu.
Uang yang seharusnya menjadi tiket untuk kebahagiaan kita, malah bisa berujung pada masalah besar. Wajah Andi serius, dan kini jantung Rudy berdegup cepat. Dia tahu bahwa apa yang akan ia ungkapkan adalah langkah berani, tetapi juga bisa menghancurkan harapan yang mereka bangun. Aku ikut terlibat dalam sesuatu yang salah, Andi. Aku mentransfer uang itu ke tempat yang seharusnya tidak kulakukan. Dan yang lebih buruk, aku mungkin mengecewakanmu. Andi terdiam. Rudy bisa melihat gelombang emosi melintasi wajahnya. Keseimbangan yang ditemui Rudy kini terasa goyah. Apa kau hancurkan hidup kita, Pak? Kata-kata itu mencundangi Rudy, membedah hatinya yang sudah terbelah. Dia ingin menjelaskan lebih banyak, tapi kata-kata tak mampu muncul di bibirnya. Ketegangan di antara mereka terasa semakin mengental. Tak ada jalan lagi, Pak, kita harus mencari jalan keluar dari sini. Bersama, Andi meyakinkan, matanya berbinar penuh keyakinan. Jangan biarkan kesalahan ini menghancurkan hubungan kita. Rudy menatap danau yang tenang di depannya, tapi kini terasa seperti badai yang siap menerpa. Dia harus berhati-hati dengan langkahnya. Namun, satu hal yang jelas, mereka tidak bisa mundur lagi. Momen kebenaran telah tiba, dan Rudy harus siap menghadapi konsekuensi dari semua tindakan yang dilakukan. Baiklah, Andi. Satu hal lagi yang perlu kita hadapi. Tunggu hingga kita sampai di rumah, semua akan terungkap, suara Rudy pelan, namun penuh tekad. Namun, saat mereka berbalik untuk meninggalkan tepi danau, satu pertanyaan terbesit di benak Rudy. Akankah semua ini membangun kembali kepercayaan di antara mereka, atau justru akan memisahkan mereka selamanya? Rudy dan Andi berjalan perlahan menuju rumah, jantung Rudy berdebar kencang. Suara gemericik air dan hembusan angin memberikan ketenangan, tetapi bayangan di benaknya terus berputar. Dia memikirkan apa yang akan terjadi setelah semua yang terpendam di dalam hatinya diungkapkan. Sekarang, momen itu semakin dekat. Kenangan manis dan rasa sakit bercampur menjadi satu, mengharapkan keajaiban terjadi. Setibanya di rumah, suasana yang awalnya hangat terasa dingin. Rudy tahu ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. Dia mengajak Andi duduk di ruang tamu. Andi, suaranya bergetar. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang harus Bapak ungkapkan. Andi menatapnya dengan penuh perhatian, matanya bercahaya dengan harapan, tetapi juga ketegangan. Ya, Pak. Aku siap mendengarnya. Rudy menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan jiwanya yang bergetar. Uang yang kutransfer itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Ini bukan hanya soal tiket ke Bali yang hilang. Ada hal yang lebih besar dari itu, Andi. Andi menggigit bibirnya, mengangguk pelan seolah memahami kedalaman pernyataan ayahnya. Jadi apa itu, Pak? Kenapa Bapak menyembunyikan semua ini? Karena aku takut, Andi. Aku merasa terjebak. Keputusan-keputusan yang kuambil, setiap rupiah yang kumasukkan, membawa konsekuensi. Aku terlibat dalam sesuatu yang tidak seharusnya kulakukan. Hening. Rudy merasakan ketegangan di ruangan itu mulai membesar. Dan memang, dia tahu kejujuran ini bisa menghancurkan atau menyatukan mereka. Rudy melanjutkan, aku mentransfer uang itu ke suatu tempat yang melanggar prinsipku. Itu bukan untuk kita, itu adalah kesalahan. Dan aku tidak ingin kamu terpengaruh oleh semua ini. Ekspresi Andi berubah. Raut wajahnya menunjukkan betapa dalamnya perasaannya. Jadi, semua ini terjadi karena Bapak tidak ingin aku tahu? Apa Bapak pikir aku tidak bisa menghadapi kenyataan? Suaranya menggetar, lebih kepada pertanyaan penuh harapan untuk mendapatkan kejujuran yang sebenarnya. Bukan, Andi. Aku ingin melindungimu. Tapi sekarang aku mengerti bahwa itu hanya membuat segalanya lebih buruk, jawab Rudy sambil menahan air mata yang mengancam. Dia melihat putranya menimbang setiap kata yang diucapkan, seolah berusaha membuat keputusan. Mama selalu bilang, kejujuran adalah yang terpenting, Pak. Kita bisa hadapi semuanya bersama, Andi berkata dengan tegas. Hari-hari penuh tekanan ini harus menjadi pelajaran. Mereka adalah tim, bukan lawan. Suasana seolah membara, ketika Rudy merasakan beban di hatinya kian berat. Andi, mampukah kita memperbaiki ini? Apakah ada harapan setelah semua ini? Andi mengangguk. Selama kita bersedia mencoba, harapan selalu ada, Pak. Aku tidak ingin kita terjebak dalam masa lalu. Kita bisa maju bersama, selangkah demi selangkah.
Tapi benang percakapan yang mengikat mereka itu berangsur menjadi rapuh ketika suara ponsel Rudy berbunyi lagi. Dia melihat layar dan terkejut. Pesan dari pihak berwenang muncul, kami membutuhkan klarifikasi mengenai transfer 300 juta rupiah yang Anda lakukan. Harap segera konfirmasi. Mata Rudy membelalak. Sebuah tantangan baru. Andi, ini mungkin lebih sulit dari yang kita bayangkan. Kita harus siap menghadapi semua ini. Mungkin ini adalah ujian untuk kita berdua. Berani memang sulit, Pak. Tapi kita selalu bisa mendapat pelajaran dari setiap kesulitan. Apakah Bapak siap? Rudy menatap mata putranya, refleksi masa depannya. Dia merasakan kekuatan baru yang mulai tumbuh. Baiklah, mari kita hadapi ini bersama. Sekarang, kamu dan aku harus berdiri bersebelahan. Tidak ada lagi yang akan kusembunyikan. Mereka berdua mengangguk, bersiap untuk mengambil langkah pertama menuju kebangkitan. Rudy tahu, apapun yang dihadapi, kejujuran, cinta, dan kerjasama adalah fondasi yang lebih kuat daripada semua kekhawatiran yang datang. Inilah pelajaran terpenting yang bisa mereka bawa ke depan, kebersamaan. Segala sesuatu yang telah ketinggalan, mungkin bisa diperbaiki. Harapan yang bersinar, berusaha menggantikan kegelapan yang pernah membayangi mereka. Dengan hati penuh harapan, mereka melangkah maju, siap menghadapi masa depan dan setiap tantangan yang akan datang. Sekarang, mari kita lanjutkan ini. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan ragu untuk berlangganan segera ke channel ini agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Jangan lupa untuk beri like sekarang, itu sangat membantu algoritma untuk memperluas cerita ini. Komen di bawah dengan reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Dan yang paling penting, jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada setidaknya 5 teman kalian yang perlu melihat kesimpulan ini. Kalian harus lakukan ini.